Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Kedengaran Kedengaran saat Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat hidayah. Dan yang terutama itu nikmat Islam. Semoga kita sebagai umat Islam mati di atasnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menelapaki langkah-langkah beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Taib. Kita hari ini akan pertama kali ya pertemuan kita hari ini belajar bahasa Arab, yaitu muqarrarnya kitab apa? Kita muqarrarnya apa? Kitab lisan al-Arab, lisan Arab ya. Sebelum kita belajar ke pelajaran yang pertama yaitu kita membahas muqaddimah. Kenapa sih kita belajar bahasa Arab? Mungkin itu yang akan timbul di benak hati kita. Nah, mungkin ada ada yang mau menjawab kenapa kita belajar bahasa Arab? Tafadholi, siapa yang mau menjawab? Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena bahasa Apa? Untuk memahami kitab, pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami terutama memahami kitabullah yaitu Al-Quran. Ya. Dan yang kedua itu apa? Dan apalagi yang di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Quran apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Siapa yang mau menerjemahkan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Agar apa? Supaya kalian memahaminya. Ya. Dari sini, dari Al-Quran tersebut dengan bahasa Arab, maksudnya tujuannya apa? Bukan sekedar Allah menurunkan Al-Quran itu dalam keadaan bahasa Arab. Allah itu pasti tahu kenapa sih Al-Quran dalam tertulis dengan berbentuk bahasa Arab. Karena apa? Karena itu agar orang itu bisa memahaminya. Akan tetapi banyak orang Muslim itu ya, banyak yang tidak memahaminya. Kenapa? Karena mereka belum belajar bahasa Arab. Jelas nggak ini suaranya? Jelas nggak suaranya? Jelas, Ustaz. Cuma yang lain harusnya di unmute sih. Oh ya, Afwan, yang lain di ini ya suaranya di
suaranya di silent ya, agar yang lain tidak terganggu apa nih. Karena kita sama-sama ini masih dalam masalah dengan kita belajar dengan koneksi internet. Jadi kita membutuhkan suara yang lebih lantang gitu. Baik. Terus ada sebuah pepatah dari Imam Syafi'i mengatakan fa'ala kulli muslimin ay yata'allama min lisanil arab ma balagha jahduhu hatta yashhada bihi alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa yatlu bihi kitaballah. Fa'ala kulli muslimin, maka wajib setiap muslim ayyata'allama untuk mempelajari bahasa Arab min lisanil arab. Nah, dari sini mempelajari bahasa Arab. Ma balaghahu jahdu. Sehingga maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sekuat kemampuannya sehingga dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan dengannya, maksudnya dengannya dengan Al-Quran tersebut orang bisa membacanya. Nah, ini mukadimah kita ini bahwa kita harus lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. Dan yang terakhir ini, ini untuk untuk semangat kita ya, agar kita lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. Al-lisanu al-arabi syiarul islami wa ahli. Al-lisanu al-arabi artinya apa? Ada yang tahu? Al-lisanu al-arabi artinya apa? Ada yang tahu? Maksudnya apa? Al-lisanu al-arabi maksudnya di sini apa? Lidahnya orang Arab. Lidahnya orang Arab. Berarti apa lidahnya orang Arab? Bahasa. Benar. Maksudnya lidahnya orang Arab itu apa? Oh, lidahnya orang Arab itu bahasa Arab. Seperti kita nih, al-lisanu al-indonesi. Berarti apa? Bahasa Indonesia. Nah, itu. Berarti apa? Al-lisanu al-arabi syiarul Islam. Maksudnya apa? Bahasa Arab itu adalah syiarnya Islam. Wa ahli dan siapa orang yang beragama Islam itu. Makanya kita sebagai seorang muslim selayaknya kita semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Berarti kita di awal pertama ya. Al-wahdatul ula. Qabla nahnu sanwasil man sayaqra fi hadhil mufradat. Siapa yang membaca mufradat ini? Ana Ustaz. Tafadhali. Tafadhali, iqra'i. Al-wahdatul ula. Mufradat. Fina'un. Ghurfatun. Sitaratun. Babun. Nafizatun. Hammamun. Maqabakhun. Mawsalatun. Mirasatun. Birtatun. Mirhabun. Thalajatun. Ghassalatun. Masbahun. Hadiqatun. Mumtaz. Sekarang yang lain ya. Sekarang tiga-tiga nih. Nah, tiga-tiga. Ya, siapa lagi yang mau membaca? Ana Ustaz. Tafadhali. Ya. Fina'un. Ghurfatun. Sitaratun. Taujib, yakfi.
Terus yang lain siapa? Dipanggil Nam, tafadholi. 3 ya. babun. Terus, Nafidatun hammamun. terus yang lain? Ana Siapa Ustaz. lagi? Ustaz. Tafadholi. Ana Ustaz. Nam, tafadholi. Ada sakit Ustaznya. Matbahun. Maqsalatun. Mirasyatun. Mirosyatun. Mirasyatun. Terus yang lain? Yang terakhir? Ana Ustaz. Nam, tafadholi. Pokoknya siapa yang ini langsung ya. Yes. Ana Ustaz. Nam, tafadholi. Ana Ustaz. Nam, tafadholi. Birkatun. Birkatun. Kebun. Terus, Sini. Mungkin ada Terus? juga di dunianya, di dunia entertainment ini kan sosial media. sampai lagi yang terakhir? Ana Ustaz. Ana Nam, Ustaz. tafadholi. Ghasalatun masbahun hadiqatun. Yang sekarang diterjemahkan ya, yang lain ya, yang belum membaca, tafadholi. Tidak membaca Sama artinya. sampai sekarang. Iya. Tafadholi. Ana Ustaz. Nam, tafadholi. Dari Finaun ya Ustaz. Naam, sama artinya nih, 3 ya. Ntar yang 3 ganti yang lain. Naam, tafadholi. Ya Ustaz. Finaun halaman. Terus? Ratun kamar. Ah. Sitarotun hordeng. Apa sitaratun apa? Hordeng. Terus yang lain. Ana Tafadholi. Ana Naam. Babun, pintu. Terus? Datun, jendela. Hamamun, kamar mandi. Mumtaz. Terus yang lain? Ana Ustaz. Naam, tafadholi. Matbahun dapur. Matbahun dapur. Maghsalatun tempat mencuci. Mirasyatun shower. Mumtaz. Terus yang lain? Pokoknya yang belum. Lanjut. Birkatun. Birkatun, bak mandi, mirahadun, toilet, salajatun, Salajatun. salajatun. Apa? Kulkas. Terus yang Di kamar mandi ya. Ghussalatun apa? Ghussalatun. Mesin cuci benar. Mumtaz. Terus? Kolam renang, masbahun. Mumtaz. Terus? Hadiqatun, kebun ya. Kalau hadiqatun itu taman benar. Taman. Kalau kebun ada lagi ntar. Tapi kalau sekarang masih pembelajaran hadiqatun ya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan sebelum kita melanjut ke berikutnya, halaman berikutnya. Paham ya? Pokoknya ini ya, semua kalimat mufrodat, ini namanya mufrodat, jadidah, antuna, ini ya harus dihafal ya. Ini harus dihafal. Itu kolam Ustaz. Apa? Birkatun. Kalau birkatun itu apa namanya itu? Apa namanya itu kalau birkatun itu? Bak mandi. Nah, bak mandi benar. Kalau nih sistemnya kalau kita ingin menghafal, kalau misalkan waktu kita untuk menghafal itu kan biasanya kalau apa namanya ibu rumah tangga kan waktunya banyak gitu kan. Kalau bisa itu ditulis. Misalkan kayak itu apa namanya mesin cuci itu kan ada itu. Nah di depannya itu ditulis si ghussalatun. Nggak usah diterjemahin. Akan tetapi ditulis bahasa Arabnya aja. Ditulis ghussalatun gitu loh. Jadi secara tidak langsung ketika kita mencuci, itu kita udah bagian dari belajar. Itu sistem pembelajaran kalau kita waktunya itu sedikit. Contohnya itu lagi salajatun. Kalau kita menghafal kan kadang cepat lupa itu kan. Caranya gimana? Nah, kita caranya gimana? Carinya itu salajatunnya itu ditulis di kulkas. Oh, salajatun. Jadi setiap kita membuka kulkas, di situ ada tulisan salajatun.
Itu. Kalau masbahun kan kolam renang. Wah, saya kan nggak punya kolam renang ya, gitu kan? Kan bingung. Mau ditulis di mana nih? Yang mungkin kita itu sering melihat. Contohnya misalkan di kaca atau di pintu yang dekat kamar itu. Jadi ketika kita buka, oh masbahun itu kolam renang gitu. Dan lama-lama itu 1 minggu 2 minggu itu insya Allah lebih cepat ingat. Itu juga bagian dari membantu anak kita atau saudara kita menghafal itu loh. Ya. Fahimtum? Fahimtunna? Itu insyaallah antuna itu udah paham sendiri lah insyaallah ya. Biasanya akhwat itu lebih rajin itu. Baik. Sekarang kalimat sempurna, jumalun mufidatun. Artinya apa? Kalimat sempurna. Ada yang membaca kemudian diartikan? Tafadholi. Pokoknya yang belum membaca ya. Ganti yang lain. Soalnya kalau di satu-satu lumayan banyak nih. Ana Ustaz. Naam, tafadholi iqra'i. Hadza finaun. Hadani finaan. Hazihi afniyatun. Mumtaz. Artinya ada finaun artinya apa? Finaun halaman. Nah, hadanya artinya apa? Ini Berarti ini halaman. Terus yang kedua, hadani finaani artinya apa? Hadzani Finaani. Artinya apa? ini 2 halaman. 2 halaman. Benar. Mumtaz ini. Terus, hadihi afniyatun. Artinya apa? Ini banyak halaman. Ini halaman itu kan? Ini jamak ya. Terus yang kedua siapa lagi? Ana Ustaz. Hadhihi ghurfatun. Hatani Tafadholi. Punya siapa yang Afan ya? Sama artinya langsung ya Afan nih. Langsung artinya hadhihi ghurfatun artinya apa? Hadhihi ghurfatun. Ini kamar. Hatani ghurfatani. Ini 2 kamar. Hadhihi ghurfatun. Ini kamar-kamar. Tuntas. Lanjut yang di bawahnya siapa lagi? Ustaz. Tafadholi. Dalika hammamun. Itu kamar mandi. Danika hammamani. Itu 2 kamar mandi. Tilka hammamatun. Itu kamar mandi. Mumtaz. Terus yang paling bawah nih. Tilka. Siapa lagi? Tafadholi. Sebuah gorden. Tanika sitarotani itu 2 buah gorden. Tilka satairun itu gorden-gorden. Afan, satairunnya itu bukan tanwin ya, tapi tilka satairu, nggak boleh tanwin. Tilka satairu, gorden-gorden. Itu horden. Baik. Sekali lagi ya. Siapa lagi yang mau membaca? Tafadholi. Siapa lagi yang mau membaca? Saya. Tafadholi. Tafadholi. Hadza finaun. Ini halaman. Hadzani finaani. Ini 2 halaman. Hadzihi afniyatun. Halaman. Terus? Siapa lagi? Lanjutan. Lanjut. Ini kamar. Hatani gurfatani. Ini 2 kamar. Hadhihi ghurafun. Ini kamar-kamar. Terus yang lain? Halo Ustaz. Tafadholi. Dzalika hammamun. Mandi. Dzalika hammamani itu 2 kamar mandi. Tilka hammamatun itu kamar mandi. Terakhir tafadholi man sayaqra. Ana Ustaz. Tafadholi. Ana Ustaz. Tilka sitarotun
itu horden, 1 horden. Tanika sita rotani, itu 2 horden. Tilka sata iru, itu horden. Toyib. Ini ya, apa nih? Enggak apa namanya, kalau misalnya kita membaca semua mungkin waktunya habis itu kan. Makanya Ani minta maaf, mungkin ada beberapa teman yang belum membaca. Semoga di lain waktu semua gantian untuk membaca. Toyib, sedikit kita menjelaskan ya. Hadza finaun. Ini adalah halaman. Nah, hadza di sini termasuk ismul isyarah lil qarib atau lil ba'id. Lil qarib. Lil qarib. Walakin yadul lil mudzakkar aw lil muannats. Yadul alal yadul alal mudzakkar. Hadza huna yadul alal mudzakkar. Benar Mumtaz. Walakin hadza huna yadul lil mudzakkar walakin lil qarib wa kadzalika mufrad. Nah, hadza di sini tuh untuk yang dekat. Begitu juga untuk yang apa? Mufrad. Begitu juga untuk mudzakkar. Jadi 3 ya. Yang pertama untuk yang dekat. Yang kedua untuk mufrad. Yang ketiga untuk ya. Apa yang 3 tadi? Yang pertama kan mudzakkar. Yang kedua untuk yang dekat. Yang ketiga untuk mufrad. Nah, itu jangan lupa nih. Ini hadza nih ismul isyarah. Kemudian ismul isyarah yang kedua hadzani finaani. Nah, di sini perbedaannya sama hadza itu apa? Kalau hadzani itu untuk musanna atau mufrad? Musanna Ustaz. Musanna kan artinya apa musanna? 2 Ustaz. 2 benar. Pokoknya hadani itu untuk 2. Hadani finaani, hadani kitabani, hadani qalamani. Ingat, selalu menunjukkan muannas atau mudzakkar. Ayo. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Pokoknya hada sama hadan itu sama-sama untuk mudzakkar, sama-sama juga untuk yang dekat. Nah, tetapi perbedaannya hada untuk mufrad, kalau yang hadani untuk musanna. Afanya yang lain suaranya di ini ya, di silent dulu nih. Merotalnya ntar lagi ya. Afan nih, Afan. Biar yang lain tidak terganggu. Afanya sekali lagi. Baik. Yang ketiga, hadhihi afniyatun. Nah, afniyatun itu mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Pertanyaan, kenapa kok afniyatunnya jamak tetapi pakai hadhihi? Kenapa? Karena tidak beramal. Masya Allah, mumtaz. Benar ini. Karena afniyatun itu jamak yang tidak berakal atau ghairul akil. Makanya ismul isyarahnya pakai hadhihi. Ya. Ini jangan lupa nih, pokoknya selalu diingat kaidahnya di situ. Kaidahnya itu sesuatu yang tidak berakal ketika isimnya jamak maka menunjukkan muannas mufrodah. Ya. Itu harus diingat. Contohnya ini nih, lihat ini nih. Kelihatan nggak nih? Ane tunjuk ini pakai kursor nih, yang tulisan jumalun mufidatun, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Di sini apa? Jumalun. Jumalun itu jamak ini. Dari mufradnya apa? Jumlatun itu aslinya. Kemudian mufidatunnya di sini jadi apa? Mu'annas. Makanya mufidnya itu nggak dijamakin, tetapi tambahin tak marbutoh. Kenapa? Karena jumal di sini isinya tidak berakal. Sama juga di sini. Ini karena afniyatunnya isinya tidak berakal, maka pakai hadhihi. Paham? Paham nggak nih? Toib. Coba kasih contoh yang apa namanya yang
jamak tetapi tidak berakal. Tafadholi. Siapa yang mau kasih contoh satu aja? Ana Ustaz. Ayo. Tafadholi. Ayo, artinya aklamun. Makburatun. Anwarun. Apa? Di ini dong, dijadikan ini jumlah mufidah. Hadihi Aqlamun. benar Mumtaz. Hadihi aqlamun, hadihi kutubun. Berarti insyaallah udah tahu semua nih ya. Masya Allah nih. Masya Allah. Hadihi makatibun. Hadihi kutubun. Kalau hadihi kitabun boleh enggak? Enggak. Hadihi kitabun boleh enggak? Kenapa? Karena kitabun itu mufrad. Mumtaz. Masya Allah. Mumtaz benar. Karena kitab itu mudzakkar. Ini Masya Allah ini udah paham semua ini. Masya Allah nih. Terus lanjut. Hadihi. Hadihi juga sama nih. Hadihi untuk lil qorib atau lil ba'id. Makanya hadihi di sini pakai hurfatun. Kok tahu hurfatun itu menunjukkan mu'annats? Kenapa? Taunya dari mana? Mana ada tamar butohnya? Karena ada ciri tak marbutahnya. Masya Allah, Mumtaz. Benar. Jadi isim yang di situ ada tamar butoh menunjukkan mu'annats. Ya. Al-ismu yadullu alal mu'annats. Isim yang menunjukkan mu'annats itu apa? Yang di dalamnya itu ada tamar butohnya. Makanya di sini pakai hadhihi hurfatun. Hatani hurfatani. Ani mau tanya nih, kenapa hurfatan itu artinya itu 2 kamar? Taunya dari mana? Alif dan nunnya. Mumtaz. Benar semua ini. Pokoknya kalau ada isim yang di depannya ada alif sama nun menunjukkan apa? Menunjukkan musanna. Ani mau tanya nih, Utsmanu. Nah, itu kan ada alif sama nun kan? Itu mufrad atau musanna? Utsmanu. Mufrad. Kenapa? Kan di situ ada alif sama nun. Nama orang. Karena itu udah nama orang ya. Isim alam ghairu munsharif. Mumtaz ini udah tahu ghairu munsharif ini. Masya Allah. Itu udah kayaknya udah ini udah belajar nahwnya udah jauh ini kayaknya nih. Baik, selanjutnya. Ghairu munsharif Ana belum belajar, Ustaz. Oh ya nggak apa-apa. Ntar insya Allah ada pembelajarannya berikutnya. Yang penting itu apa? Orang belajar bahasa Arab itu pasti selalu harus apa? Harus sabar. Makanya Imam Syafi'i ketika bertanya ke menasihati harus sabar kan? Tulul zaman kan? Ya kan? Itu nasihat para ulama itu. Makanya orang-orang yang belajar kayak di LIPI aja itu 7 tahun. Nah, kita baru berapa menit itu kan? Itu yang di Madinah S3 itu berapa tahun coba? Mereka belajarnya lebih dari tahun-tahunan. Sampai bahkan udah lulus tetap belajar. Apalagi kita nih yang masih pemula, otomatis harus lebih banyak-banyak bersabar. Apalagi kita nih belajar cuma 1 minggu berapa kali? Paling 2 kali atau 3 kali. Otomatis lebih sabarnya itu lebih ditekankan. Ya. Baik. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua dan memberi kemudahan serta memberi keberkahan kepada kita. Amin. Baik. Amin. Hadhihi ghurafun. Artinya apa? Ini apa? Hadhihi ghurafun itu mufrad atau mufrodah atau jamak? Jamak. Jamak ghairu akil. Makanya di sini pakai hadhihi. Siapa yang lanjut? Dzalika hammamun itu kamar mandi. Kamar mandi. Nah, di sini dzalika itu menunjukkan untuk yang dekat atau yang jauh? Lil ba'id. Dzalika yadul alal
mufrad. Wa kadzalika yadullu alal mudzakkar. Dzalika di sini menunjukkan kepada mudzakkar. Kemudian menunjukkan kepada isim yang jauh. Begitu juga menunjukkan kepada yang tunggal itu. Kemudian dzalika hammamani. Nah, pokoknya ini ya. Ini selalu dihafal nih. Hadani, hatani, dzalika. Itu harus dihafal ini. Biar tahu kalau bisa sama anaknya atau sama temennya atau sama saudaranya dipraktekin. Hadani hadani kolamani gitu. Dipraktekin nggak apa-apa. Meskipun itu salah, namanya orang tahapan belajar itu nggak apa-apa. Orang yang belajar bahasa Arab atau semua bahasa itu harus berani ngomong. Meskipun ucapan kita itu salah. Nah, kalau misalkan ingin benar, nah mungkin dong, ngapain kita belajar? Ya kan? Pasti orang belajar itu pasti ada salahnya. Yang penting ada kemauan ingin memperbaikinya itu loh. Itu yang terpenting di situ. Ya. Insya Allah kalau kita tahu salahnya kita di mana, insya Allah bisa memperbaikinya. Tetapi kalau kita tidak tahu mana salahnya kita, pasti kita tidak tahu salah saya itu di mana itu loh. Ya. Itu penting sekali. Thayyib. Tilka hammamatun di sini isimnya jamak atau mufrodah? Jamak. Jamak apa? Jamak muannas salim. Jamak itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Muannas salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Mumtaz, jayyidina. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Mumtaz ini udah hafal semua nih. Pokoknya yang belum tahu kalau bisa dicatat. Yang udah tahu lebih dicatat lagi. Tujuannya apa? Agar lebih paham lagi. Kalau bisa diamalkan kepada siapa saudara kita yang di rumahnya, ya. Semakin kita mengajarkan ke orang lain, semakin ilmu kita itu semakin kuat gitu. Itu penting sekali. Jangan sampai kalau nggak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah gitu. Ya, meskipun itu ada manfaatnya untuk menjaga tanah itu kan. Akan tetapi kalau ada buahnya kan manfaatnya lebih luas itu ya. Baik, yang selanjutnya tilka sitaroton itu adalah apa? Tirai atau horden. Di sini juga menunjukkan yang jauh. Apa perbedaan tilka sama dzalika? Tilka untuk yang dekat, jauh. Kalau dzalika jauh dan dekat. Benar, dzalika itu untuk sama-sama, sama tilka itu sama-sama jauh. Tetapi perbedaannya gimana? Kalau dzalika untuk mufrad, tilka itu untuk mu'annas. Dzalika untuk dzalika itu untuk mufrad, tilka itu untuk mufrad. Akan tetapi perbedaannya dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk mu'annas. Sekarang tanika sitarotani. Begitu juga ini. Tanika untuk musanna tetapi mu'annatsa lil ba'id. Kemudian tilka satairu. Nah, di sini nggak boleh satairun ya. Karena ghair munsharif. Kenapa sih? Maunya ghair munsharif itu apa? Nggak boleh tanwin itu aja intinya. Ya. Maunya secara ini ilmu ini. Secara umum ini kita belum ada pembahasannya ya. Pokoknya yang ghair munsharif itu isimnya atau dia boleh tanwin. Kayak contohnya kayak di atas nih. Tilka hammamatun. Di sini tanwin enggak? Di atas hammamatun. Tanwin bukan? Tanwin. Tetapi satairu tanwin enggak? Tidak. Makanya itu enggak boleh. Makanya enggak boleh tanwin itu. Contohnya lagi apa? Banyak. Tetapi kita belum ada pembahasan. Pokoknya banyak sekali ya. Cuma sekarang tidak ada, belum saatnya. Insya Allah ntar di berikutnya, insya Allah kalau kita sabar, kita pasti bertemu dengan tentang mamnu minas sorfi atau ghair munsharif. Baik, kita
Lanjutan ke berikutnya. Hadza talibun, hadzani talibani, haula'i tullabun. Nah, paham kan di sini nih hadzani talibani. Hadza di sini untuk mufrad seperti yang di atas tadi itu. Pokoknya hadza sama hadzani itu sama-sama untuk yang bisa untuk yang berakal, begitu juga bisa untuk yang tidak berakal ya. Pokoknya ini nih, hadza hadzani, hadihi hatani, dalika zanika, tilka sama tanika itu ini nih. Ini yang aneh kasih kursor di sini nih. 1 2 sampai ada berapa itu? Ada 4 ini. Dari sini sampai sini ini ke bawah. Ini menunjukkan apa? Sama-sama ismul isyarah untuk yang tidak berakal sama berakal sama aja ya pemakaiannya ini. Cuma perbedaannya di sini nih. Haula'i tullabun, haula'i talibatun, ulaika mudarrisuna, ulaika mudarrisatun. Nah, ini perbedaan di sini. Oke, kita bahas satu-satunya. Hadani talibani. Artinya apa? Ini dua orang. Ini dua pelajar. Ini dua pelajar atau dua mahasiswa. Haula'i tullabun. Ini para mahasiswa. Mereka apa ini? Ini. Ini bukan pakai hum ya, bukan pakai dhamir ya. Tapi ini pakai ismul isyarah, kata ganti. Haula'i tullabun. Nah, haula'i di sini itu artinya apa? Ini. Tullabun itu jamak. Jamak dari apa? Mufradnya apa? Tullabun. Talibun. Benar. Ini jamaknya jamak dari ini nih. Ini mufrad. Nah, ini jamak. Ingat, kalau pakai jamak, ini yang berakal nih. Yang berakal itu kalau jamak untuk yang dekat itu pakai haula'i. Begitu juga untuk yang mu'annas. Jadi haula'i itu untuk yang mu'annas sama mudzakkar itu sama aja ya. Pokoknya ini tolibatun mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Mu'annas. Makanya di sini sama-sama pakai haula ini. Ya. Paham? Paham ya? Hadi juga sama pembahasannya seperti yang di atas. Hatta ini juga sama pembahasannya seperti di atas. Sama-sama untuk yang berakal sama yang tidak berakal. Ya. Yang penting intinya itu untuk yang mufrad mana, yang mutsanna yang mana. Nah, yang penting ini juga nih harus dipahami. Yang tidak berakal pakainya apa ketika jamak. Yang berakal pakainya yang mana ketika jamak. Nah, sekarang dalika mudarrisun itu guru. Dzanika mudarrisani itu dua orang guru. Ulaika mudarrisuna. Artinya apa? Mereka itu adalah para guru. Itu para guru. Ya, jangan mereka ya. Kalau mereka beda lagi ntar. Ulaika itu. Ya. Mudarrisuna, benar. Guru laki-laki. Itu adalah para guru laki-laki. Benar. Nah, dari sini ini juga sama nih ulaika nih. Untuk yang mu'adzakar, begitu juga untuk mu'annas. Harus dipahami nih. Mudarrisatun. Mu'annas atau mudzakar? Mu'annas. Kenapa pakai ulaika? Kenapa pakai ulaika? Sama jam. Isim isyarah lil bait. Ismul isyarah lil bait. Ya benar. Isim isyarah lil bait akan tetapi menunjukkan yang berakal. Kalau yang tidak berakal, boleh nggak sih ulaika aklamun, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, la yajuz. Limadha ghair jaizah? Kenapa nggak boleh? Karena tidak berakal. Bukan kaidahnya. Benar, karena bukan kaidahnya. Kaidahnya apa? Karena ulaika itu yang berakal, sedangkan aklam itu tidak berakal. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke berikutnya? Hatani tadi itu Ustaz, apa artinya?
Hatani. Oh, hatani itu artinya dua. Hatani tholibatani. Ini kan hatani tholibatani. Ini dua para mahasiswi atau ini dua pelajar tapi perempuan. Jadi hada di sini artinya ini. Sama-sama ini semua nih. Hadani ini, hatani juga ini, haulai juga artinya ini ya. Cuma perbedaannya di sini doang. Kalau hada itu untuk mufrad, mudzakkar lil qarib. Hadani lil mutsanna. Kadzalika lil qarib ya. Wa kadzalika lil mutsanna. Laisa lil mada lil mufrad dan ya. Hadan itu untuk mutsanna. Nah, kalau haula ini untuk jamak tetapi untuk berakal itu. Terus ada lagi yang mau bertanya? Apakah untuk musanna selalu menggunakan alif dan nun? Iya benar, Mumtazah. Pokoknya musanna itu selalu menggunakan alif sama nun. Contohnya kitabani, qalamani, sayyarotani, hatani, sayyarotani, itu selalu ya. Tetapi ntar ada yang pakai yang lain. Ya, ini kaidah yang lain nih. Ini dalam keadaan marfu dan ada keadaan mansub itu. Tetapi kita belum ada pembahasannya. Sabar, insya Allah itu ntar kita ketemu itu. Karena kita pembahasannya di sini, pokoknya ini ya, pembelajaran itu kita sama ratakan. Yang udah pernah belajar, kita sama-samakan yang belum pernah belajar. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar sama-sama rata. Jadi ketika pembelajarannya ada yang pernah belajar nahwu, kemudian bertanya tentang hal, tentang tamyiz, kemudian kita jelaskan, terus yang belum pernah belajar itu pasti bingung. Kenapa? Karena belum memiliki akarnya, ya, atau belum memiliki batangnya itu. Tetapi udah memiliki cabang-cabangnya itu, akhirnya bingung. Makanya di situ pentingnya pembelajaran. Kita sama ratakan dulu nih. Maaf nih yang udah pernah belajar itu. Semoga Allah memberi kesabaran. Tetap ini bagian dari ilmu. Terus yang belum pernah belajar, janganlah saya mah belum belajar nih. Bingung ini saya. Justru itu bagian, karena kita bingung, berarti justru itu bagian dari apa? Bagian dari pintu untuk membuka agar kita itu lebih semangat dalam belajar itu loh. Jangan sampai ketika kita mendapatkan suatu masalah nih, akhirnya kita mentok, udahlah saya nggak mau belajar. Itu justru apa? Bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim itu kalau apalagi untuk sesuatu kebaikan, kalau kita belum tahu, berarti justru kita itu, Allah itu cinta kepada kita agar kita lebih semangat dalam menekuni apa yang di hadapan kita itu. Ya. Paham, Tom? Paham, Nas. Syukran. Pokoknya terus semangat. Kalau ntar kita ada ketemunya. Cuma kalau sekarang pembahasannya kalau musanna itu ada alif dan nunnya gitu ya. Baik, dari di antara ini nih, tullabun, talibatun, mudarrisuna, mana yang menunjukkan jamak muannats salim? Yang mana? Benar. Yang menunjukkan jamak muannats salim itu apa? Talibatun, kemudian mudarrisatun, ini nih. Talibatun, mudarrisatun, ini pokoknya yang ada alif sama tanya. Alif sama tanya itu menunjukkan mudzakkar, jamak mudzakkar salim, muannats salim, benar, afwan. Terus Ani mau bertanya nih, mana yang menunjukkan jamak mudzakkar salim? Tafadhol, mana jamak mudzakkar salim? Kenapa kau tahu mudarrisuna itu menunjukkan jamak mudzakkar salim? Tahunya dari mana? Nun. Benar. Karena ada wa sama nunnya nih. Itu menunjukkan apa?
menunjukkan jamak mudzakkar Jamak mudzakkar salim di antara waw wadun. Mumtaz. Apa ya? Mau bertanya apa? Ini Ustadz, kan ada tuh yang musannanya itu yang pakai dalikuma. Di sini Ustadznya pakai danika. Itu apa ada tempat-tempat tertentunya untuk makainya Ustadz? Yang apa? Danikuma. Ada coba kasih contoh coba danikuma. Udah ini. Afan tadi yang bertanya tafadholi. Yang danikuma apa? Boleh contohnya? Enggak Ustadz, maksudnya saya pernah dengar dalika itu untuk mufradnya, untuk musannanya itu dalikuma. Tapi di sini Ustadznya pakai danika, itu apa ada tempat-tempat tertentunya gitu atau emang sama atau ada perbedaannya gitu? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Ustaz. Suaranya hilang Ustaz. Suaranya hilang Ustaz. Afan tadi koneksinya terputus ya. Apa tadi bertanyanya? Afan, diulang lagi. Halo? Halo? Ustadz, tilka itu apa artinya tadi Ustadz? Afwan? Tilka itu artinya itu. Oh. Kalau dari enggak. Halo, Tanika itu dua dua guru Ustadz? Kalau apa yang danika yang ini yang danika benar. Danika dua guru? Danika mudarisani itu kan? Itu benar dua orang guru. Tetapi danika itu menunjukkan yang jauh. Ya. Oh, nah Ustaz. Kalau yang tilka ini yang dekat Ustaz. Yang apa? Yang tilka mudarisatun yang dekat ini. Kalau ini ya apa nih? Kalau ini hada thalib itu untuk yang dekat, tetapi untuk mudzakkar. Kalau hadihi thalibatun itu untuk dekat, begitu juga untuk muannats. Ya. Kalau ini pokoknya dari sini nih, dari hadza thalibun sampai sini sampai ulai thalibatun itu untuk dekat semua nih, ya. Kalau yang dalika mudarrisun, dalika mudarrisani, ulaika mudarrisuna sampai ini yang ke bawah di sini ulaika mudarrisatun itu untuk jauh, ya. Cuma perbedaannya kalau danika sama ulaika sampai danika itu untuk mudzakkar. Kalau tilka sama tanika itu muannats. Paham Ustaz. Kalau di sini haulai sama haulai itu untuk dekat tetapi bisa untuk mudzakkar, begitu juga untuk muannats. Kalau ulaika ini bisa untuk yang mudzakkar sama muannats tetapi untuk yang jauh. Paham? Paham Ustaz. Jadi intinya ulaika mereka Ustaz. Apa?
Ulaika mudarisuna. Saat ulaika mudarisuna bukan mereka mereka. Kalau bukan mereka tapi itu para itu. guru. Oh, nah Ustaz itu. Apa Ustaz izin bertanya? Ayo boleh tafadholi. Ustaz, kalau zalikuma Ustaz, itu jadi yang gimana, katanya Ustaz? tidak berakal itu masuknya kayak benda mati gitu ya? Atau gimana? Iya benar. Pokoknya isim yang tidak berakal, punya isim atau hewan yang tidak berakal itu pakai apa? Itu menunjukkan yang tidak berakal. Ya contohnya misalkan kalbun. Kalbun itu tahu kan kalbun? Iya. Nah, jangan itu apa? Kilabun. Kalbun itu artinya apa? Dog itu. Nah, Ustaz. Ya. Nah, di situ zamannya apa? Kilabun. Makanya di situ pakai hadhihi kilabun. Kilabun itu kan hewan. Tetapi jamak. Makanya pakai hadhihi. Kenapa? Karena tidak berakal. Paham? Nah, tadi yang mau tadi ada yang bertanya apa namanya? Zanika ya. Zalikuma Ustaz. Zanika sama zalikuma perbedaannya apa Ustaz? Zalikum. Zalikuma. Zalikuma sama zanika. Kalau dalikum itu misalkan untuk apa namanya untuk yang banyak dalikum, tapi itu biasanya jarang dipakai itu loh. Ya, itu biasanya pakai itu. Tetapi yang sering dipakai itu biasanya pakai haga, dalika, danika itu. Tapi kalau misalnya danikum, danikuma, danikunna, ya, itu sama-sama apa namanya isim isyarah. Tetapi di situ biasanya itu apa namanya yang aneh belajar di Allah alam ya. Pokoknya itu jarang yang dipakai. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang pernah membaca dalam kitab? Ada yang pernah membaca? Di surat Quran kayaknya ada Ustaz. Dalikum itu. Nah, itu sama-sama ini ya. Apa namanya? Itu untuk ini. Apa namanya? Untuk biasanya itu untuk yang jauh. Apa namanya? Pokoknya yang pakai za itu menunjukkan biasanya itu untuk yang jauh itu. Ya. Paham toh? Nah, Ustadz, Anda mau bertanya, boleh Ustadz? Nah, tafadhalah. Berarti kalau tolibun itu punya dua makna ya Ustadz? Bukan dua sih, maksudnya ada beberapa makna. Salah satunya siswa atau mahasiswa. Dan tadi di salah satu hiwar baina yadaik, tolib juga bisa diartikan sebagai pelanggan Ustadz. Nah, itu jamaknya sama atau enggak Ustadz? Sama-sama tulab atau bagaimana? Apa ulangi? Terlalu cepat tadi. Oh iya, apa Ustadz? Jadi tolibun itu punya beberapa makna. Beberapa diantaranya siswa atau mahasiswa. Tapi tadi di salah satu hiwar baina yadaik, tolib itu bisa diartikan sebagai pelanggan Ustadz. Nah, Ana mau bertanya, itu jamaknya sama-sama tulab atau bagaimana? Oh, tolib itu bisa juga jadi namanya jadi tolibuna, bisa. Ya, tolib di situ kalau yang di hiwar biasanya itu orang yang meminta itu loh. Paham? Jadi ini kadang mengartikan sebuah jumlah itu melihat apa namanya melihat apa nasnya itu loh, melihat jumlah kalimatnya. Ya. Jadi belum tentu misalkan apa namanya kayak contohnya ahlan wa sahlan, ahlan itu berarti artinya ahlu, berarti keluarga, enggak. Itu diartikan itu apa? Secara keseluruhan. Jadi dalam apa namanya dalam bahasa Arab itu tidak, kalau dalam cerita atau sebuah kalimat itu melihatnya itu dari mananya? Dari sisi apa? Dari sisi jumlahnya ya. Itu cara mengartikannya. Kalau misalkan dalam apa namanya? Kalau misalkan di hiwar, tolibun, orang yang menuntut, orang yang mencari itu. Tergantung kalimatnya itu. Ya, paham nggak ini? Nah, Ustadz, contohnya lagi ini. Misalkan anak kasih contoh, misalkan
saat Cek. Suaranya hilang. Suaranya Ustadz. Suaranya hilang, Ustaz. Yes. Tes. Sepertinya hilang suaranya. Ada masalah jaringan. Iya, saya kira di sini saja yang hilang, ternyata yang lain juga. Sekarang hilang screen gambarnya. Sabar ya, Afwan. Jaringan Namanya baik. Wal'an kaifa. Nah, Ustaz boleh masuk. Hayya bina naum. Assalamualaikum, saya Risa mau menanyakan, ada yang tahu nggak perbedaan Arab Baina Zadaik dan Durusul Lughah itu dalam tingkatannya gimana ya teman-teman? Kalau Al-Arabiyah Baina Yadaik itu lebih bagus daripada Darussul Lughah, dan harganya Al-Arabiyah Baina Yadaik itu lebih mahal daripada Darussul Lughah karena ada kasetnya. Oh, berarti dalam tingkatannya belajar itu lebih baik itu ya Arabiyah Baina Yadaik itu ya? Ana izin tambahkan Om. Oh iya, silahkan. Yang Durusul Lughah maksudnya yang Dr. Fi Abdurrahman ya, yang dari kitab kuning hitam itu Darussul Lughah yang kuning hitam. Beda Kayaknya banyak cetakannya, tapi kayaknya yang dimaksud itu Durusul Lughah yang Dr. Fi Abdurrahman ya. Kalau yang itu, kalau Ana dulu pernah belajar keduanya, pernah yang Arabiyah Baina Yadaik, kemudian itu pertama Ana kan itu kan karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan, tadi terputus. Ini di sini sedikit sinyalnya. Naam, Ustaz. Ustadz, Tadi kita mau tanya Ustadz, iya tafadholi. apakah jamak taksir itu untuk benda yang tidak berakal dan jamak mudzakkar salim itu untuk benda yang berakal? Afan ini ya, yang ya Afan.
Jamak taksir apa? Apakah jamak taksir itu untuk benda yang tidak berakal dan jamak mudzakkar salim itu untuk benda yang berakal? Jamak apa namanya, jamak mudzakkar salim itu untuk yang berakal ya, atau terus jamak taksir itu tidak berakal itu kan. Jadi ini ya, kalau jamak taksir itu belum tentu yang tidak berakal. Contohnya tullabun jamak taksir atau jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Jamak taksir kan? Jamak taksir. Makanya di situ bisa juga pokoknya jamak taksir itu bisa juga untuk yang tidak berakal. Ya. Contohnya kalau misalkan yang tidak berakal, contohnya apa? Aklamun. Aklamun. Itu tidak berakal. Tetapi ketika tullabun jamak taksir itu yang berakal. Kalau jamak apa namanya? Kalau jamak yang apa namanya mudzakkar salim itu yang kita sering temui itu yang tidak yang berakal. Contohnya apa? Muslimuna, muflihuna itu. Ya. Ntar semoga kalau misalnya kita mendapatkan yang tidak berakal, monggo kasih tahu ya. Karena saya belum, selama saya belajar itu belum mendapatkan yang tidak berakal itu kalau yang jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak muannats salim itu banyak, kayak contohnya apa? Mudarrisatun. Apa namanya mudarrisatun. Kalau nggak sayyarota apa? Sayyarotun itu kan? Gitu. Paham? Fahimna Ustaz. Terus Apa Ustaz, yang moderator ini Mbak ini yang moderator tolong ya di apa namanya screen-nya di anti yang ini yang nyekrin, soalnya saya pakai HP nih. terus Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia itu masuk ke jamak taksir atau mudzakkar salim? Nah, kalau jamak taksir itu taunya dari mana? Taunya dari kita menghafal. Ya. Iya. Itu taunya dari menghafal. Contohnya apa? Tullabun. Tullabun itu apa? Tullabun itu kan ini jamak taksir. Nah, taunya dari mana? Kita harus dihafal. Pokoknya jamak taksir itu harus dihafal. Meskipun ntar ada kaidahnya, tetapi bagusnya itu kita menghafal. Itu secara ini ya. Ntar kalau misalkan udah belajar ke alfiah dan berikutnya itu insya Allah tahu itu. Tetapi kalau kita masih tahapan pemula, pokoknya jamak taksir itu apa namanya harus dihafal. Itu. Contohnya tullabun, aklamun, terus apa namanya kilabun, kutubun, makatib, itu kan? Itu harus dihafal. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Afan. Kalau mudarisuna itu kan jamak mudzakkar salim itu, nah itu ada metodenya. Tinggal tambah wa sama nun itu. Iya. Afwan Ustaz, berarti untuk jamak taksir itu nggak ada akhiran una dan atunnya ya? Yang apa? Tidak ada akhir untuk muannas dan mudzakkar iya salim. benar. Benar, nggak ada wa sama nunnya atau alif sama nunnya itu loh. Nggak ada. Kalau ada mungkin ada misalkan. Itu bukan dari kaidahnya. Kalau kaidah jamak mudzakkar salim itu selalu tambah wa sama nun atau ya sama nun. Tapi kalau kita pembahasan di sini masih wa sama nun itu. Kalau musananya tambahin alif sama nun. Gitu. Paham? Paham Ustaz. Paham Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan lagi? Ustaz. Kalau ada isim alam, terus yang akhirannya alif nun itu bagaimana Ustaz kalau musananya? Apa? Kayak Usman. Kalau yang isim alam, terus yang akhirannya alif sama nun, kalau musana gimana Ustaz? Musananya. Misalnya husna itu. Nah, kalau husna itu udah muannats itu. Usman Ustaz, Usman. Oh, Utsman. Utsman itu misalkan dijadikan musanna itu. Nah. Kalau Utsman dijadikan musanna berarti Utsmanani itu. Contohnya Muhammad. Pokoknya kalau musanna itu selalu ditambah al sama nun. Tapi itu kalau nama Utsman itu biasanya jarang gitu. Kayak Muhammad itu bisa kan Muhammadani, tapi jarang sekali dijadikan musanna itu. Ya.
Pokoknya kaidahnya ketika musanna itu selalu ditambah alif sama nun. Nah, itu. Kalau enggak itu yang masih marfu ya. Tetapi ntar berikutnya gitu. Pokoknya ntar insya Allah kalau sabar insya Allah kita akan mendapatkannya. Yang penting pertama itu harus sabar terus belajar. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya, naam, tafadhali. Perbedaan tolibun sama tilmizun apa Ustaz? Oke, Masya Allah. Kalau tolibun itu biasanya pemakaiannya untuk mahasiswa, para penuntut ilmu itu. Tapi kalau tilmidun artinya apa? Siswa. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini anak, misalkan ini dia itu sekolahnya di sekolah dasar atau itu kan sekolah dasar biasanya pakai tilmidun. Itu. Paham? Nah, Ustaz. Siswa misalkan siswa sekolah dasar, nah itu pakainya tilmidun. Tapi kalau mahasiswa pakainya tolibun, nggak mungkin misalkan ayyuhat talamid itu pakainya untuk mahasiswa itu jarang sekali itu. Meskipun sama-sama para penuntut ilmu, ya. Fahim tunna? Ada lagi yang mau bertanya lagi? Ustaz, mau bertanya. Ada lagi? Ustadz mau bertanya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya sama keluar. Ana Ustadz. Nggak ada ya? Ana Ustadz. Ini yang lain ini nggak punya kitabnya nggak yang di lisan Arab? Belum Ustaz. Saya belum Ustaz. Datang Ustaz. Baru kesini. Afwan, mic-nya mohon di mute. Ini tapi itu tidak terjadi gitu lah. Saya izin bertanya. Suaranya hilang lagi ya Ustaz. Di unmute dulu mungkin. Kalau mic-nya ya, tolong Ukti yang kohot di unmute dulu supaya suara Ukti terdengar. Bisa diatur hostnya untuk mute semua peserta. Di sini ribut sekali. Halo, Assalamualaikum, kedengaran nggak ini? Nah, Ustaz. Halo? Ustaz, kedengaran Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. Afwan ini di sini koneksi malam ini lagi kurang ini nih, susah. Kita belajar sampai jam berapa ini, Afwan? Sampai jam berapa? Berarti jam 9 kurang 10 ya? Iya ya.
Ada pertanyaan lagi nih terakhir nih. Setelah itu insya Allah kita tutup. Semoga di minggu ke depan semoga Allah mudahkan dan tidak ada kondisi yang seperti saat ini. Ada pertanyaan lagi yang terakhir? Naam tafadhali. Naam tafadhali. Untuk kata hammamun, hammamani, Naam hammamatun, tafadhali. itu hammamatun jamaknya itu masuknya ke jamak taksir atau jamak muannas salim ya Ustaz? Karena mufradnya itu hammamun itu mudzakkar. Oh, Di ini. kalimat hamma. Oh, itu. Hammamatun itu kan ya. Di Nah, situ Ustaz. menunjukkan apa? Itu jamak apa? Jamak taksir atau muannas salim? Di sini jamak apa yo? Salim. Mu'anas Muannas salim. salim. Ya. Benar. Ini menunjukkan apanya yang jamak muannas salim itu selalu ada alif sama tanya itu. Itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ustazah, Ustaz, Ana mau bertanya, Ustaz. Pada kata haza finaun sama hazani finaun itu kan hazanya itu kan mufrad, musanna itu kan berbentuk muzakkar. Nah, kenapa pas jamak itu bisa berubah menjadi muannas, Ustaz? Nah, ini. Nah, benar. Masya Allah. Di sini kenapa pakai hadihi afniyatun itu kan? Karena afniyatun di sini jamak jamak taksir, dan jamak taksir itu jamak yang tidak berakal. Ini bukan ini ya, bukan berarti hadani itu berubah menjadi hadi, bukan, atau hadani itu berubah menjadi hadi, bukan ya. Itu bukan perubahan dari hada, tetapi kenapa sih kok pakainya hadi? Karena ingat kaidahnya itu selalu jamak yang tidak berakal menunjukkan isim tersebut itu mu'annas. Ya. Menunjukkan mu'annas dan mufrodah. Jadi jamak yang tidak berakal itu menunjukkan menunjukkan tunggal. Begitu juga menunjukkan mu'annas. Makanya di sini pakai hadihi. Ibarat kata itu ketika jamak berarti dia itu mu'annas itu loh, tetapi mufrodah. Itu. Contohnya pakai hadih ini, hadih hurufun. Nah, Ustaz. Jadi selalu jamak yang tidak berakal selalu menunjukkan isimnya itu mu'annas mufrodah itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ustadz, untuk sama buah apa jamak taksir? Apa? Untuk kayak hewan dan buah-buahan itu apa termasuk jamak taksir? Kalau yang banyak. Pokoknya ini ya, kalau jamak taksir itu taunya dari mana? Dari kamus biasanya itu loh. Ya, kalau misalkan jamak taksir atau jamak muannas salim dilihat dari segi apa? Dari segi buahnya itu memiliki jamaknya enggak? Ya. Kayak misalkan burtukolun, jamaknya apa? Terus batihun, jamaknya apa? Mausun, jamaknya apa? Kalau misalkan memiliki jamak tersendiri, tanpa ada kaidah alif sama ta, berarti menunjukkan jamak taksir. Tetapi ketika misalkan jamak tersebut kaidahnya itu ada alif sama tanya itu menunjukkan jamak mu'annas salim gitu loh. Pokoknya kaidahnya itu. Kalau jamak taksir itu taunya dari kamus-kamus bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu taunya dari mana? Dari orang Arab tersebut. Itu. Nah, kalau jamak jazakillah khairan. Ada lagi yang ini terakhir ya. Ustaz, tanya. Di situ kenapa nggak pakai haula? Haulai hurufun gitu. Ya. Karena apa? Haulai di sini
Benar. Haula itu untuk jamak, tetapi haula itu untuk yang berakal. Sama juga ulaika. Ulaika itu emang benar, ulaika itu untuk jamak, untuk yang jauh. Akan tetapi untuk yang berakal. Kalau yang makanya itu tadi kaidahnya itu diingat-ingat itu. Yang tidak yang bukan termasuk jamak yang tidak berakal menunjukkan mu'anats mufrodah. Terus kalau misalnya yang berakal, isim yang berakal ketika jamak pakainya, kalau yang dekat pakai haulai. Kalau yang jauh itu untuk ulaika itu. Paham? Contohnya misalkan ulaika muslimuna. Kenapa muslimuna pakai haulai? Karena haulai itu, karena muslimuna itu menunjukkan yang berakal. Tetapi ketika aklamun itu berakal enggak? Berakal enggak aklamun? Tidak berakal kan, makanya pakai hadihi. Enggak boleh pakai haula. Ya, enggak boleh haula aklamun itu enggak boleh. Kenapa? Karena aklam itu pulpen tidak berakal. Makanya pakai hadihi. Tetapi kalau muslimuna, mukminuna itu bisa pakai haulai atau ulaika itu. Paham tunna? Paham Ustaz. Paham insyaallah. Oke, kita coba sampai sini ya. Nah, Ustaz. Nah, Masih boleh bertanya, Ustaz? Apa? Masih bisa bertanya, Ustaz? Ya udah, tafadhol apa? Ustaz, ini Ustaz. Kan kalau jamak itu untuk lebih dari 2 atau minimal 3, Ustaz? Nah, terus itu aja pertanyaannya? Terus kalau misalnya dia tuh minimal 3, kalau untuk 2,5 nanti gimana, Ustaz? Maksudnya yang kalimat misalnya 2,5 kilo air, berarti airnya tuh jamaknya ke musanna, ikut musanna atau ikut ke jamak gitu, Ustaz? Oh, Masya Allah. Nah, ini ya, kalau misalkan jamak itu di atasnya 2 ke atas. Pokoknya kalau 2 ke bawah, kalau 1 kan tunggal itu mufrad. Kalau musanna itu 2. Berarti kalau 2 ke atas itu, berarti 3 ke atas itu menunjukkan apa? Jamak. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalkan pulpen setengah, mungkin nggak kalau pulpen setengah? Atau orangnya setengah? Atau bukunya setengah? Mungkin nggak? Lah, Ustaz. Ustaz, kalau contohnya ke air atau beras gimana, Ustaz? Kalau air, kalau beras itu kan nggak bisa dihitung ya. Contohnya kayak air, meskipun ada zamannya al-ma'u itu air, zamannya itu dalam al-miyah. satuan, Ustaz, satuan kilogram misal gitu, Ustaz. Nah, atau itu liter, pakainya Ustaz. kilogram. Misalkan 1 kilo, yang 2 kilo berarti apa, misalkan 1 kilo ya 1 kilo itu. Berarti airnya tuh pakai musanna atau pakai jamak, Ustaz? Maksudnya Ntar itunya, ntar di situ pakainya ini, biasanya misalkan 3 kilo itu kan. Okay. Nah, kalau itu ntar pakainya ini kilonya yang dijamakan. Airnya tetap air, Ustaz. Mufrad gitu, Ustaz. Airnya? Nggih. Oh, misalkan yang 3 kilo air itu. Iya, ya, Ustaz. Ya. Berarti airnya tuh dalam bentuk jamak, tetap jamak yang ikut kilonya, Ustaz. Kalau di sini, yang airnya tuh dalam bentuk musanna, jamak atau mufrad, Ustaz? Airnya? Bisa ya, ini, aslinya kalau misalkan pembahasannya itu, kalau misalkan air itu aslinya itu nggak ada jamaknya itu. Meskipun di situ ada al-miyahu itu jamak itu. Kalau misalkan kalau 1 kilo air, nah biasanya ntar airnya dijamakan ke ukurannya ke misalkan 3 kilo gitu. Ntar kilonya yang dijamakan itu. Berarti airnya tetap kan, Ustaz ya? Oke. Ntar insya Allah kalau misalnya ntar itu buat PR saya pribadi ya. Takutnya ntar salah ya. Allahu a'lam. Ntar kalau misalkan ada ilmu lagi ntar saya bahas lagi. Itu buat PR saya pribadi. Ustadz, boleh satu lagi, Ustadz? Masya Allah, ini nambah lagi nih. Terakhir ya, ini apanya terakhir ya? Iya, ini kan yang buat yang goer mu'akkad itu kan kembali ke mufradnya, kata tunjuknya.
Kalau misalnya seperti di Al-Quran itu tilkar rusulu, rusul itu Nah, kalau misalkan kan itu aneh belum berakal. dapat ini. Kalau tilka rasul itu tadi ada yang bertanya juga, aneh belum jawab itu. Allah alam soalnya. Allah alam itu ya. Afan ini, aneh kalau itu aneh belum bisa menjawab itu. Ya, syukran Ustaz. Afan. Ya, cukupkan sampai sini ya. Kita cuma sampai sini ya. Insyaallah. Afan. Insyaallah ntar di di kesempatan berikutnya apa yang belum kita jawab, insyaallah aneh cari kemudian kita bahas lagi. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik dan karena masih banyak ilmu masih banyak kekurangan dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Jalla Jalaluh dan kekurangan karena kebodohan saya pribadi. Nahtati bi kafat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz, jazakallah. Fajazakillah orang.